2 bulan terakhir, angka pasien rawat inap yang teridentifikasi terjangkit penyakit demam berdarah dengue di Rumah Sakit Umum Suwondopati di angka yang cukup menakjubkan. Diduga musim penghujan dan pola hidup yang tidak sehat menjadi salah satu penyebab cepatnya persebaran penyakit tersebut. Wakil Direktur Bidang Pelayanan Rumah Sakit, Dr. Tuti Igniati mengatakan, tercatat sejak bulan Desember pasien positif DBD yang dirawat di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Pati tercatat 59 pasien. Bulan Januari 116 pasien dan bulan Februari 117 pasien. Sementara untuk bulan Maret hingga tanggal 12 Maret tercatat 45 pasien. Demam berdarah di Rumah Sakit Suwondopati ini terjadi pelonjakan di bulan Januari dan Februari 2015. Bahkan sampai saat ini di bulan Maret sudah ada beberapa pasien yang dirawat di Bangsal Cempaka, yaitu bangsal anak-anak. Ditambahkan Dr. Tuti, pasien tetap didominasi anak-anak, meskipun sejumlah orang dewasa juga bisa terjangkit penyakit tersebut. Bahkan dari data yang ada pada tahun 2015 ini, warga asal Wadari Jaksa yang paling banyak dirujuk ke RSUD RAA Suwondopati, khusus penyakit DBD. Pola hidup sehat dengan 3M dan dilarang tidur pagi hari menjadi salah satu alternatif meminimalisir ancaman persebaran DBD di musim penghujan kali ini. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sejak Januari tahun 2015 telah beralih menjadi pajak daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pati. Di tahun tersebut, baku ketetapan tahun 2014 sebesar 21,002 miliar dengan target penerimaan di tahun 2014 senilai 18 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, Turi Atmoko, saat memberikan sambutan pada Hari Panutan Pajak tahun 2015 di Pendopo Sedapati, mengatakan bahwa pencapaian di tahun 2014 ternyata berhasil melampaui target yang dibebankan. Selain melampaui target yang dibebankan, pihaknya juga berhasil menghimpun penerimaan piutang pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan dari tahun 2009 hingga 2013 senilai 1 miliar rupiah. Ditambahkan Turi Atmoko, di tahun 2014 jumlah desa yang berhasil lunas pajak mencapai 301 desa di 9 kecamatan. Untuk baku ketetapan menurut Turi mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 21,018 miliar dengan target penerimaan meningkat sebesar 1 miliar menjadi 19 miliar rupiah. Hasil pelaksanaan pengelolaan PBB 2 tahun 2014 dapat kami laporkan dengan hormat bahwa pelaksanaan pengelolaan PBB 2 pada tahun pertama
Target penerimaan tahun 2015 adalah sebesar 19 miliar rupiah. Desa yang lunas sampai dengan sekarang, yaitu tanggal 11 Maret 2015 adalah 21 desa. Kecamatan lunas sampai dengan sekarang yaitu 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Gembong. Di peningkatan pelayanan, dalam rangka peningkatan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor PBB 2 telah dilaksanakan upaya sebagai berikut. 1. Melaksanakan penciptaan dan pendistribusian SPPT tahun 2015 lebih awal. Dengan pendistribusian lebih awal diharapkan SPPT PBB 2 akan segera dibagikan kepada wajib pajak sehingga pemungutannya dapat dilakukan lebih awal sebelum jatuh tempo. Kedua, menetapkan jangka waktu penerimaan perubahan SPPT sebagai berikut. A. Permohonan pembetulan atau perubahan SPPT PBB 2 untuk ketetapan tahun 2015 disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei 2015. Bahkan di bulan Maret 2015 tercatat 1 kecamatan lunas pajak lebih awal, yaitu Kecamatan Gembong, dan di tingkat desa terdapat 21 desa yang telah lunas. Keberhasilan Kecamatan Gembong dan puluhan desa yang telah lunas pajak tak bisa dilepaskan dari strategi yang telah diupayakan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Upaya lain yang dilakukan DPPKAD Pati yaitu dengan menetapkan jangka waktu penerimaan perubahan SPPT. Untuk permohonan pembetulan atau perubahan SPPT PBB P2 disampaikan paling lambat 31 Mei 2015. Sementara itu, pemerintah kabupaten meminta Bank Jateng terdekat untuk lebih mendekatkan penerimaan pembayaran PBB P2. Berbeda dari tahun 2014, mulai tahun 2015, pelaksanaan pemberian penghargaan tersebut dimulai bulan Februari 2015. Bagi desa atau kelurahan dan kecamatan yang lunas bulan Februari, diberikan penghargaan sebesar 15% dari baku ketetapan. Dan untuk pelunasan bulan Maret sampai September, secara berurutan akan mendapatkan 14% hingga 2% dari baku ketetapan. Khusus bulan Oktober, November, dan Desember mendapatkan 1% dari baku ketetapan. Diharapkan dengan adanya penghargaan, semua pihak mempunyai motivasi yang tinggi untuk segera melunasi PBB P2-nya. Di sisi lain, Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya menuturkan bahwa keberhasilan baik desa maupun kecamatan dalam melunasi setoran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tak lepas dari kegigihan serta peran dari para pimpinan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Laku Direktur Operasional dan juga yang saya hormati Kepala Pajak Pratama. Dan dari agenda ini memang memberikan contoh, memberikan keteladanan kepada semua masyarakat bahwa pajak adalah bentuk kepatuhan daripada warga negara. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat ada wacana PBB pedesaan perkotaan mau dihapus, seluruh kepala daerah se-Indonesia tidak ada yang setuju, bahkan membuat reaksi itu pada saat itu. Karena kebetulan kepala daerah dikumpulkan di Istana Bogor, semuanya menolak, tidak ada yang senang. Karena apa? Karena
wacana yang digulirkan dari Menteri Agraria itu tidak jadi. Bahkan kemarin kami mengikuti rapat koordinasi akasi seluruh kabupaten padi seluruh kabupaten Indonesia, itu juga salah satunya merekomendasikan hal itu. Sehingga dalam hal ini, sekalipun pajak ini bukan salah satu pendapatan asli daerah maupun pendapatan negara yang utama, tetapi ini masih menjadi masukan pendapatan yang indikatornya cukup besar. Bisa masuk dan membayar seperti jatuh tempo. Terima kasih Bapak-Bapak, disilakan kembali ke tempat. Kepala KPP Pratama Pati, Sudarmawan, ditemui seusai acara mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan masyarakat Pati. Kalau kesadaran wajib pajak di Pati, saya kira sudah cukup baik lah, ya. Cuma masih perlu ditingkatkan. Kemarin itu sekitar 65%. Kita masih ditingkatkan. Kalau target dari kami pusat adalah 72%. Masih perlu ditingkatkan. Dan alhamdulillah kesalahan pada wajib pajak. Terima kasih atas peran sertanya. Tahun 2014 kemarin kita bisa tercapai lah, dari target 416 miliar tercapai 412 miliar, 100,61 miliar. Tapi untuk ke depan ini tantangan lebih berat, sekitar 632 miliar. Tapi saya yakin dengan adanya kerjasama semua lapisan, semua masyarakat, saya yakin bisa tercapai. Bisa dengan masyarakat juga kita senantiasa meningkatkan pelayanan, masuk di filing seperti ini kan memudahkan masyarakat menggunakan SPT. Hambatannya ada permasalahan apa? Hambatannya Pak, memang tidak semua masyarakat masih sudah sadar lah ya. Kita harus senantiasa terus sosialisasi, komunikasi supaya mereka tahu. Dalam peringatan Hari Panutan Pajak tahun 2015 di Pendopo Sedapati, hadir juga Wakil Bupati Pati Budiono, Sekretaris Daerah Desmond Hastiono, Direktur Operasional Bank Jateng Bambang Widianto, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, camat, dan perwakilan pengusaha di Pati yang juga wajib pajak. Tim Liputan,
Cahaya TV, Pati.